Kenapa? Tentang Mas Hasto. Tentang kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong. Prihatinnya apa? Beliau sahabat saya, gitu kan. Sosok pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menjadi sorotan setelah mengaku mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Rusia. Lantas, apa sebenarnya hubungan Koni dengan Hasto dan seberapa dekat hubungannya dengan PDIP? Lewat unggahan video di Instagram pribadinya pada Kamis 26 Desember, Koni menyebut Hasto sebagai sahabat dan teman seperjuangan saat sekolah S3. Ia mengaku prihatin dengan langkah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, terlebih diumumkan saat malam Natal. Koni mencium ada yang tidak beres dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP tersebut. Namun ia menyampaikan satu hal kepada publik bahwa dokumen penting milik Hasto sudah ia amankan di Rusia. Menurut Koni, dokumen itu berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Dilansir Kompas.com, Koni sebenarnya bukanlah kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem, namun memutuskan keluar pada April 2023. Alasan Koni keluar karena tak lagi sesuai dengan ideologi partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Di sisi lain, Koni kerap hadir dalam acara PDIP namun sebagai akademisi. Belakangan, partai berlambang banteng itu juga menjanjikan pendampingan hukum kepada Koni yang terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Namun, Koni sudah kembali ke Rusia untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. Kenapa? Tentang Mas Hasto. Tentang kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong. Prihatinnya apa? Beliau sahabat saya, gitu kan. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau juga teman seperjuangan saat beliau proses doktor. Ada kebanggaan kan kalau teman kita tuh jadi pinter dan kita saling belajar. Tapi gini, kalau tentang kasus KPK ya, saya nggak akan ikut campur. Tapi begini, buat saya tuh aneh. Udah seperti macam apa saja kasusnya sampai diumumkan harus pas malam Natal gitu kan. Sementara kasusnya tuh juga nggak jelas. Kalau sampai saya tuh kalau dibilang tuh kasusnya sama sekali nggak jelas. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto, terus Muis itu, Sandra Dewi, yang mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan bukan menggelapkan, apa sih bahasanya itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu keterangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positif thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir, tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukan itu tukang fitnah, Bukan itu tukang gosip. Bener nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.